apalagi kalau orang Indo jangan takut, ada NTU ISA yang membantu. Bukan. Kalau baju Bukan, nah itu anak mana ya? Ada itu anak mana ya? Kan ada di hati saya ini. Halo semuanya, balik lagi di channel NTU ISA di program Santuy episode yang ke-5. Balik lagi. Hari ini kita sudah undang beberapa narasumber dari banyak. Hah? Udah nih? Udah. Oke. Halo semuanya, balik lagi di channel NTU ISA Official bareng gua Hans dari jurusan Agriculture Economics. Di episode santuy hari ini kita akan bahas banyak banget nih tentang pendidikan di NTU di Taiwan. Nah, kita udah undang beberapa narasumber dari berbagai jenjang pendidikan untuk boleh sharing sama kita hari ini. Oke, jadi tunggu apa lagi, langsung aja kita simak videonya. Kok lu nggak lompat? Enggak, gue udah di sini. Jadi sekarang kita udah ada 3 narasumber yang ganteng-ganteng nih. Oke, silakan memperkenalkan diri dulu dari yang di sebelah saya. Nama saya Tantio, sekarang S1 di NTU jurusan Teknik Sipil. Nama aku Wilson, sekarang S2 Teknik Mesin di NTU. Namaku Andri, sekarang S3 di Departemen Bioenvironmental System Engineering. Paling keren. Panjang kan? Iya. Jadi ternyata namanya ketika udah jenjangnya makin tinggi, namanya makin keren gitu. Oke, jadi hari ini kita akan banyak banget bahas tentang kuliah mulai dari S1, S2, S3. Jadi kalau penasaran, langsung aja kita mulai. Oke, jadi pertama mungkin pengen nanya dulu nih. Jadi apa sih alasan kalian sampai kepikiran untuk kuliah di Taiwan, khususnya di NTU gitu? Coba dari S1 dulu kali. Untuk kalau di Taiwan sendiri sih, pertama coba iseng-iseng datang ke booth-nya yang pendidikan di Taiwan. Terus kayak waktu itu ngeliat ada nama NTU, pas lagi ada perwakilannya juga dari Universitas NTU datang ke pameran pendidikannya. Terus kayak udah tahu waktu itu NTU sebagai universitas terbaik di Taiwan juga, salah satu yang terbaik di Asia lah ya. Di dunia dong. Habis itu coba-coba daftar, masuk lewat jalur internasional dan ya udah keterima. Terima ya. Keterima. Cie. Ini kayaknya 70% ketawa, 30% informasi. Semangat editor. Oke, jadi yang S2 gimana nih? Kalau gua sih ini cuma backup plan. Anak corona ya. Ada corona. Angkatan corona. Soalnya pas bulan 6 cari kerja itu lumayan susah, jadi ini backup plan. Dan ternyata backup plannya jalan. Oke, jadi ini episode tuh di syuting pas lagi corona ya. Jadi ini angkatan 2020, angkatan corona. Daripada pusing cari kerja, mendingan kuliah lagi. Oke, yang S3 gimana nih? Waduh, panjang ini cerita. Versi A atau Versi A masih B. Banyak Oke, boleh lah satu-satu dijelasin gitu. Jadi kalau aku dulu S3 sini gara-gara ya iseng daftar sebenarnya. Iseng, kalau dulu kan kalau mau S3 tuh ya namanya tebar jalan. Tebar jalan itu kirim-kirim email ke profesor di seluruh dunia. Oh. Jadi nggak kenal aja nggak apa-apa di. Nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau ada yang nyangkut ya ambil. Diambil gitu ya. Beberapa dulu ada yang nyangkut kan. Terus kalau yang di sini tuh ternyata udah kenal sama dosenku dulu yang di Indonesia. Karena kan dulu aku S1-nya di Indonesia. Gitu. Jadi udah pada kenal kayak ya jalur gini-gini lah ya. Jadi ini kira-kira latar belakang kita masing-masing. Terus pengen nanya nih untuk mungkin untuk yang S2, S3. Jadi kan Ko Wilson ini kan S1-nya udah di Taiwan. Terus kayak kenapa sih memutuskan untuk S2-nya di Taiwan lagi gitu? Terus kalau kayak Mas Andri kan S1 di Indo, S2-nya di Jepang. Terus kenapa S3-nya di Taiwan gitu? Mungkin ada pertimbangan khusus gitu, boleh diceritain. Kalau gua sih karena gua jalur overseas Chinese, jadi pas mau daftar S2 itu kebetulan overseas Chinese bulan 11 sudah bukaan, jadi ya udah gua daftarin aja. Karena daftar di jalur overseas Chinese juga gratis, nggak kayak internasional. Oh iya. Jadi ya mumpung gratis ya daftar aja, mana tahu dapat kan. Terus planningnya itu sebenarnya
nggak mau S2 lagi. Tapi ya Karena apa boleh buat, boom, tiba-tiba corona. nyari S2 ya kayak gitu. Oke. Nah, Mas. Aku sih ya? Iya. Oh. Kalau aku sih dulu ceritanya kenapa S3 ya tanggung kan. Dulu kan karena ya orang tua nyuruh jadi dosen. Oh. Nah, kan ada S2 sekarang S3. Awalnya tuh dulu sebenarnya udah keterima di salah satu ini di Jepang. Tapi karena nggak ada beasiswa, cari yang dapat beasiswa. Nah, kebetulan di sini dapat beasiswa jadi kesini. Seperti itu. Oke, terus kan kayak kalian tuh udah at least 1 semester, mungkin ada yang udah beberapa tahun di sini. Boleh nggak sih di-share kayak kehidupannya itu gimana gitu? Mungkin ada sukanya, ada dukanya, boleh di-share gitu. Mungkin dari sisi Mandarin ini juga boleh, karena banyak teman-teman yang mau datang ke Taiwan tuh salah satu concernnya karena kendala bahasa gitu. Mungkin dari yang paling Oke, jadi kalau saya sendiri ya untungnya di NTU ini salah satu jurusan, kalau nggak satu-satunya ya, yang bisa full ngambil dalam bahasa Inggris tuh teknik sipil. Jadi kalau dari sisi pelajaran sih nggak perlu serepot teman-teman yang lain yang masih perlu adjust untuk menyesuaikan lagi dengan bahasa Mandarin. Di sini belajarnya tinggal pakai bahasa Inggris, tapi yang masih perlu belajar bahasa Mandarin untuk kehidupan sehari-hari, yang mana sangat dibantu oleh anak-anak NTU ISA melalui Mandarin Corner. Nah, NTU bisa. Oh, jadi kayak di NTU itu untuk S1 ya, kayak mayoritas tuh sebenarnya Mandarin kelasnya. Tapi ada satu jurusan teknik sipil yang bisa provide full Inggris gitu. Oke, mungkin yang S2. kayaknya rata-rata jurusan teknik itu pasti pakai bukunya itu pasti pakai bahasa Inggris. Jadi ya kalau misalnya bisa di cross check lagi nanti pas mau daftar sebenarnya itu disediain bahasa Inggris atau enggak, bisa tanya kakak kelas. Soalnya setahu gua dulu di NCTU juga pakai semua tekniknya itu juga rata-rata pakai Inggris. Paling ada beberapa kelas itu gurunya itu ngotot mau pakai Mandarin. Jadi aku nggak bisa bayangin loh kalau teknik tuh pakai Mandarin. Angka-angkanya. Angka-angkanya bahasa. Oh iya, ya berarti kira-kira di sini tuh textbooknya juga mayoritas juga Inggris gitu. Cuman mungkin kalau jurusan lain mungkin kayak komunikasi dan ngajarnya juga masih pakai Mandarin gitu. Iya. Tapi kita bisa pilih yang English medium course itu. Oh. Jadi gurunya tuh ngomong pakai Inggris. Meskipun beberapa bisa di tengah-tengah itu tiba-tiba nyambung ke Mandarin. Nyambung ke Mandarin. Oke, kalau S3 mungkin? Nah, S3 itu kalau tempatku kayak 50-50 sebenarnya. Jadi 50% Inggris, 50% lagi Mandarin. Nah, kebetulan jadi di tempat itu ada spesial loh. Kalau aku lulusan dari jurusan X misalnya, kita bisa ngambil dari jurusan lain atau gimana? Kita bisa ngekat SK kreditnya. Misalnya aku dulu jurusan environment juga S2-nya, S1-nya. Nah, kalau S3 di jurusanku itu harus ambil 42 kredit. Kalau bukan dari jurusan itu. Nah, karena aku dulu dari jurusan itu sekarang jadi 28. Nah, dan kebetulan di departemenku itu masih banyak yang masih pakai Mandarin dan aku sama sekali nggak bisa Mandarin. Nggak bisa Mandarin sama sekali. Dan aku nggak ikut itu jadi. Nah aku ngambil course dari kadang di sipil, cari yang bahasa Inggris gitu. Oke. buat penurunin kredit aja tuh. Iya penurunin kredit gitu. Terus kalau dari kita nih, kita sebagai khususnya dari perspektif anak S1 gitu ya, kayak kita tuh kadang suka penasaran gitu kayak apa sih alasan dari kalian untuk kayak kuliah tuh sampai S2 sampai S3 itu kayaknya buat kita tuh S1 tuh kayak cuma datang kelas, bolos, ujian, lulus gitu. Terus kayak kalian tuh kayaknya nge-lab, terus kayak bikin research, terus kayak mungkin boleh di-share kayak apa sih pertimbangan yang harus dicapai gitu untuk kayak kita dari S1 untuk lanjut ke S2 atau ke S3. Dari S2 dulu atau dari S3 dulu? S2 dulu. Dari S2 dulu. Kalau dari S2 sih ya sebenarnya karena S2 itu kalau terutama di Taiwan ya peluang kerjanya itu lebih terbuka. Jadi ya rata-rata mayoritas company gede di Taiwan itu bakal cari anak lulusan S2 dulu. Terus yang kayak tadi lu bilang nge-lab terus atau gimana itu tergantung labnya. Ada beberapa lab sebenarnya lu nggak perlu nge-lab terus, tapi
yang penting pas meeting itu lu harus ada hasilnya. Oh, oke. S2 juga lebih ke belajar disiplin, soalnya nggak ada yang ngurus, yang ada itu cuma jalan-jalan aja. Oke. Kalau S3 ya lebih dewa lagi loh. Kalau S3 itu jadi emang ya udah dibebasin. What do you want to do ya gitu kan. Apa yang mau lakukan ya terserah kamu. Profesor juga nggak akan nyari-nyari kamu kecuali kamu dikasih deadline buat paper gitu. Nah, S3 itu kan perbedaan S2 S3 itu biasanya itu terletak pada paper publikasi. Nah, di sini kan paper itu harus STI. Betul. Tahu STI nggak kalian? Tahu kan? Kalau nggak tahu cari sendirilah. Nanti editor boleh tahu. STI ya. Nah, itu. Jadi kalau di NTU itu biasanya dua STI. Kalau nah, dan itu tergantung profesor juga. Nah, kebetulan profesor gue minta 3. Nah, itu yang ekstra. Nah, mumpung dia dapat international student, jadinya dapat harus 3 gitu. Nah, kita nge-lab itu ya kalau project kan kadang juga nge-lab kadang enggak gitu loh. Jadi ya boleh nge-lab boleh enggak. Tapi harus datang ke kantor. Oke, terus mungkin pengen nanya juga, mungkin ada beberapa yang mempertimbangkan dari masing-masing jenjang kayak gimana sih dapetin mungkin extra income, either mungkin dari scholarship kah atau dari kerja sama dosen atau kerja di luar sekolah kah, mungkin bisa jelasin gitu. Kalau saya sendiri dari yang saya tahu ya paling kan bisa part time atau mungkin bisa jadi asdos TA juga, bisa dapat income tuh dari dosennya kalau nggak salah berapa ada yang ngasih. Habis itu ya bahkan dari scholarship, kalau misalkan dapat perhatiin nilai biasa atau requirement dari masing-masing scholarship sih. Silakan mungkin S2. Dulu kalau pas gue masih S1 sih gue part time. Sekarang lebih udah ke lab. Jadi dosen itu ada kayak kasih proyek, terus dari proyek itu bakal digaji. Terus ada basic salary, tapi ini tergantung masing-masing profesor. Jadi lu harus pas lu masuk itu lu harus tanya dulu kira-kira profesornya itu ada kasih tunjangan atau kasih semacam fee itu gak buat lu di lab. Ya. Oke. Terus kalau untuk overseas Chinese, setahu gua pas semester kedua baru boleh apply salah satu beasiswa yang jumlahnya 60.000 ya kalau nggak salah. Tapi itu nilainya juga harus tinggi. Jadi gua belum apply sih. Jadi nanti kita update lagi ya, boleh. Aku. Kalau S3 sendiri kan mau ngambil part time juga bingung karena juga ya kan S3 sih full ya kan. Dia kan ada dua. Iya. Nah itu. Nah kita itu biasanya dapat gaji. Kalau S3 mesti dapat gaji dari profesor. Nah terus juga dari beasiswa gitu. Oke. Seperti itu. Jadi lebih tinggi dari S2 ya kan. Wah. Kan namanya ada manajer sama bawahannya. Jadi kayak berarti di NTU itu sebenarnya ada banyak banget peluang untuk bisa dapat tambahan ya. Mungkin dari beasiswa, dari masing-masing jurusan gitu, atau mungkin kerja di lab gitu sama bantu-bantu dosen juga gitu. Dan kira-kira itu cukup gak sih buat kalian kayak untuk memenuhi sehari-hari gitu? Ya kalau ini pasti cukup sih. Yo. Ya kurang lebih cukup lah. Cukup ya, lumayan. Iya pasti cukup dong. Iya cukup lah. Oke. Terus mungkin ada kayak pesan-pesan apa nggak sih kayak mau dikasih ke teman-teman mungkin yang baru mau apply masuk ke NTU, mungkin dari S1, S2, S3 gitu, dari mungkin pendidikannya kah atau dari sisi lingkungannya kah gitu yang bisa di-share ke teman-teman semua di sini. Mungkin dari S3 dulu kali ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau S3 di sini, kebanyakan kan yang kalau dosen mau jadi dosen kebanyakan ya S3. Nah itu ya keuntungan di sini tuh kebanyakan dosen dari sini tuh lulusan Amerika, jadi English fluent-nya tuh bagus, jadi kita lebih gampang untuk memahami mereka, dan ya banyak peluang lah di sini karena banyak dosen di sini yang mencari international student juga, jadi banyak peluangnya lah di sini, dan banyak beasiswa juga di sini, ya kebanyakan dapat beasiswa di sini kalau S3. Mantap. Kalau gua dari yang S2 lingkungannya sih di NTU oke, mantap, di TP juga kan bisa jalan-jalan kemana-mana gampang. Terus kalau soal mau S2 ya mungkin mikir dulu
betul-betul mau di jurusan ini atau enggak boleh consider kerja dulu baru S2. Supaya lu lebih tahu bidangnya betul-betul lu mau masuk pas S2. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Ya buat teman-teman yang mau masuk NGO lah. Saran gua sih boleh belajar sedikit Mandarin dulu. Soalnya nanti di lab itu labnya itu kan pasti sama orang-orang Taiwan. Kadang kalau kita mau nanya, mereka ada beberapa orang yang susah jelasin pakai Inggris, apalagi kalau teman-teman S2 kita kan. Jadi ya setidaknya pahami basic Mandarin supaya itu memudahkan kita. Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, kita bisa tanya mereka juga. Kalau dari gue sendiri sih mungkin buat teman-teman yang pengen nyari pengalaman kuliah di luar dengan harga yang masih relatif terjangkau ya dibandingkan negara lain. Benar sekali. Ya, bisa datang ke Taiwan, bisa datang ke NTU. Terus di sini juga apalagi kalau orang Indo jangan takut ada NTU ISA yang membantu. Bukan. Ini maksudnya. Bukan. Ada itu anak mana ya? Ada itu anak mana ya? Kan ada di hati saya ini. Oke, jadi sekian tadi ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga banyak insight yang bisa didapatkan. Nah, terus kalau kalian punya pertanyaan tentang NTU atau tentang jurusan mungkin S1, S2, S3 gitu, boleh juga langsung ke @NTUISA di Instagram, atau enggak kita juga ada contact person per jurusan, kalian juga boleh cek atau boleh tanya koko dan teman-teman semua di sini. IG-nya boleh dikasih tahu. Andrea Ansari Di bawah ini dah. nah. Tutup dong. Di bawah sini tutup dong. Kan nanti di depan sana. Oh iya, Tanti Intan. Intan? Iya. Oke, jadi kira-kira gini dulu ngobrol kita hari Narasumber ini. IG-nya apa? Nantilah di @Hans Immanuel. Host. Oh iya. Oke, jadi sebelum kita akhiri video kita hari ini, jangan lupa untuk like, Komen, Subscribe. Share dan aktifkan loncengnya. Oke, bye-bye. Bye bye.